Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam prestasi dengan sebutan BP3IP The Master. Pada pertemuan yang ke-20 ini, kita akan membahas Lootline and Draft. Mari kita bahas judul Lootline and Draft. Pada pertemuan yang ke-20, dalam section 27 Lootline and Draft Marks. 1. Identify structure component of the ship plan and drawing as follows. A. Frame, floor, transfer form, deck beam, knees, and bracket. Part B. Self-planting deck, tank top, stringer. Part C. Bucket and Steveners pillars. Part D. Hatch girders and beam coming bulwark. Part E. Bow and stern framing, cant beams, bridge hook. Number 2. Describe the type of material that are used in the constructions. Now go back to the loot lines. The main loot line is one mark. It transfers with the main deck. That means loot lines, they put in a port and starboard side of the ship. So that means loot lines, they put in the two part of them. One is the middle of the center line by starboard side. The one is loot line the center of the by port side. Actually, how much the size of them? The size of them is the 225 cm, and the thickness is the 0.5 mm. The dual line is very important to the ship because why? The dual line is the safety for the ship. For example, we cannot loading of the cargo over the loot lines. The call is loot lines. One more time, the loot lines is the one mark behind of the main deck, and then the welding in the middle of the ship by port side and starboard side. Itulah yang dinamakan loot lines. Jadi sekali lagi, loot lines adalah garis yang diletakkan di tengah-tengah kapal di bahagian luar daripada kulit kapal. Itu diletakkan di dua sisi. Sisi kanan starboard side, sisi kiri adalah port side. Jadi loot line itu diletakkan di tengah-tengah kapal
dan diletakkan di dua sisi kiri dan sisi kanan. Baik, saya harap Anda mengerti dengan load lines atau yang disebut dengan garis muat. Sekarang kita beranjak kepada draft marks. Now we are talking about the draft marks. Draft mark is the one vertical line count from the keel until the sea surface until to summer. One more time, draft mark is one vertical line count from the keel until to summer. Jadi pada kesempatan ini adalah satu rangkaian load lines dan draft mark, garis tanda muat dan syarat atau tanda syarat. Seperti yang saya sebutkan, syarat ialah garis tegak lurus yang diukur dari keel atau lunas hingga ke summer. Tentu kita akan bertanya, summer itu apa sih, Cap? Summer itu adalah suatu tanda maksimum muatan yang akan dimuat pada kapal tersebut pada saat lokasi di summer atau di tropik. Itulah yang dinamakan dengan summer. Nanti akan kita lihat apa yang disebut dengan summer tersebut ada pada plimsoll mark. Jadi sebagai contoh, kapal saya itu maksimum draftnya 16 meter. Artinya saya harus memuat pada saat maksimum yang boleh dimuat pada syarat 16. Apa itu muat? Muatan itu termasuk selain daripada muatan, balas, fresh water, bunker, bahan makanan, dan orangnya juga dengan yang disebut dengan tambahan atau kita selalu sebut dengan tambahan seperti muatan-muatan lainnya. Jadi draft 16 tersebut kita sudah harus memuat yang disebut dengan displacementnya hanya sampai 16 meter. Seperti kapal saya, maksimum draftnya 16 dan dia bisa memuat 135.000 ton. 135.000 ton itu sudah termasuk yang dinamakan muatan, bahan bakar, balas, inventory di mesin, inventory di dek, termasuk orangnya. Kalau orangnya tidak begitu besar. Dan ada yang disebut dengan tambahan lain. Itulah yang disebut dengan draft marks. Seperti yang saya sebut tadi, kita akan membicarakan beberapa section
Ada yang disamakan dengan nomor 3, describe and illustrate standard steel section. Jadi di situ menerangkan dan ilustrasi standard steel section. Ada A, flat plate, offset back plate, equal angle, unequal angle, channel, dan T. Anda akan bisa melihat dan memperhatikan materi ke-20 ini yang telah di-upload oleh pihak penyelenggara, dan sekarang akan saya terangkan, dan telah saya terangkan termasuk dengan load lines and drop marks. Karena waktu tidak mengizinkan, cukup sekian pertemuan kita di dalam yang drop marks. Sekali lagi akan saya ulangi, load line dan drop marks adalah load lines, garis deck, garis horizontal yang ditandai di tengah kapal di setiap sisi kapal. Atau tepi batasnya biasanya melewati titik di mana kelanjutan keluar dari permukaan atas geladak freeboard memotong permukaan luar pelapis sel. Jadi diletakkan pada freeboard di permukaan perpotongan dari pelapis sel atau plat kapal. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.